Tak terima alasan, fans Garuda geram dengan rencana klub Malaysia KL City datangkan 2 pemain keturunan timnas Indonesia. FAM dan AFF salah baca pasar, ASEAN All-Star gagal sentuh hati fans Indonesia. Laga ASEAN All-Stars versus MU bak kuburan. China diminta mundur sebelum laga kontra timnas Indonesia takut dibantai 0-7 karena amunisi tak terduga. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Rencana klub Malaysia Kuala Lumpur City FC atau KL City untuk mendatangkan pemain keturunan timnas Indonesia langsung mendapatkan respon dari fans Garuda. Bukan hanya satu, KL City FC kabarnya mengincar 2 pemain keturunan Indonesia sekaligus. Kedua pemain tersebut akan direkrut untuk membantu tim mengarungi Liga Super Malaysia musim depan. Namun rencana klub Malaysia tadi untuk mendatangkan pemain keturunan Indonesia mendapat respon kurang sedap dari fans Garuda. Terlebih ketika mengetahui alasan KL City FC mendatangkan pemain keturunan Indonesia untuk memancing agar tribun jadi ramai penonton. Di Kuala Lumpur ini banyak supporter timnas Indonesia mencari rezeki, jadi kehadiran 2 pemain timnas Indonesia itu diyakini dapat menarik kehadiran penonton di stadion, kata Harian Metro. Hal ini lantas memancing kemarahan fans timnas Indonesia. Jangan rekrut pemain Indonesia untuk semata agar full stadium dengan alasan banyak warga Indonesia di Kuala Lumpur, tulis salah satu netizen. Beberapa netizen Indonesia juga muak dengan tingkah laku klub Malaysia yang terus-terusan merecoki para pemain timnas Indonesia. Negara tetangga tak tahu diri, mengapa kalian selalu mengganggu timnas kami? Ini klub belum tahu kekuatan fans timnas Indonesia ya, awas amblas, tulis netizen lain. Sementara ketika Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan juga ASEAN Football Federation AFF mengumumkan laga persahabatan antara ASEAN All-Stars dan juga Manchester United, banyak pihak membayangkan kemeriahan seperti tur Asia yang biasa dibawa klub-klub Eropa besar. Sayangnya, euforia ini tidak menjalar luas khususnya di Indonesia sebagai pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara. Ironisnya, alih-alih menjadi pesta sepak bola regional, pertandingan ini justru sepi antusiasme dari negeri dengan basis supporter terbesar yaitu Indonesia. Pasalnya, PSSI memilih untuk tidak mengirim pemain-pemain terbaiknya ke tim ASEAN All-Stars. Alasannya pun strategis, prioritas utama penuh kepada persiapan laga kualifikasi Piala Dunia melawan China dan juga Jepang. Pertandingan melawan MU pun setidaknya terbaca hanya untuk klaim keuntungan Malaysia daripada niat baik Asia Tenggara. Indonesia hanya mengutus 1 pemainnya, Asnawi Mangku Alam, setelah Muhammad Ferrari tak dilepas klub. Keduanya adalah bek, bukan bintang penyerang ataupun playmaker yang bisa menarik perhatian publik. Tidak ada nama-nama besar seperti Jait Ses, Jordi Amat, Ragnar Oratmangun, Shani Patenama, Rafael Strijk, Oli Romeni, ataupun Ivar Jenner. Ini memberi pesan kuat bahwa laga melawan Manchester United bukanlah prioritas. Dari perspektif industri, keputusan ini juga bisa dimengerti. Kualifikasi Piala Dunia adalah kesempatan emas yang jauh lebih strategis dibanding pertandingan eksibisi betapapun megah lawannya. Namun dari sisi regional, branding dan juga solidaritas ASEAN, keputusan ini bisa mencederai semangat kolektif yang coba dibangun AFF. Dan perlu dicermati, ASEAN All-Star adalah proyek yang ideal secara diplomasi olahraga, namun cacat secara value proposition tanpa pemain top dari Indonesia, di mana proyek ini kehilangan salah satu nilai jual utama, yaitu basis massa. Bagaimana mungkin berharap tiket terjual habis jika para fans Indonesia merasa tidak terwakili? Disinilah terlihat rapuhnya perencanaan berbasis industri supporter. Dalam industri olahraga modern, kekuatan komunitas supporter adalah aset utama. Ketika komunitas itu merasa tidak dilibatkan secara emosional, maka semua upaya branding menjadi sia-sia. Tiket tak laku, stadion setengah kosong, dan impresi digital pun melempem. Fans Indonesia juga bukan tidak menghargai Manchester United, namun sebaliknya MU adalah klub global yang punya jutaan penggemar loyal di tanah air. Tapi bagi mereka, pertandingan ini terasa seperti tur Asia yang dipaksa sehingga tak relevan dan tak menarik dan juga tak berdampak. Publik sepak bola kita juga sudah jauh lebih cerdas, mereka tahu bahwa laga ini hanyalah menjadi panggung komersial yang syarat motif marketing FAM dan juga sponsor-sponsor lokal Malaysia. Ketika tidak ada kepentingan kompetitif atau keterlibatan emosional, maka engagement akan minim.
Justru yang menarik adalah bagaimana manajemen MU merespon. Klub ini dikenal cerdas dalam ekspansi pasar Asia, tapi jika mereka datang ke Kuala Lumpur hanya untuk laga yang seperti atmosfer, maka branding global mereka yang bisa ikut terbonceng. Tidak ada yang lebih buruk bagi klub sebesar MU selain tampil di stadion yang dingin secara emosi. ASEAN All-Star dalam hal ini seharusnya bukan sekedar proyek eksibisi. Ia perlu menjadi platform pembuktian kualitas ASEAN kepada dunia. Tapi tanpa kekuatan terbaik dari Indonesia, laga ini seperti memasak rendang tanpa daging atau ramai bumbu tapi hambar isi. Kita bisa melihat fenomena ini sebagai sinyal bahwa pasar olahraga Asia Tenggara perlu pendekatan baru. Tidak cukup hanya mendatangkan klub besar dan berharap fans akan datang, harus ada narasi, konflik, rivalitas, dan partisipasi yang menyentuh akar budaya supporter lokal. Dalam industri olahraga, momentum adalah segalanya. Saat ini momentum Indonesia ada di jalur Piala Dunia. Para pemain, pelatih, bahkan supporter sedang berada dalam semangat kolektif yang fokus pada mimpi lolos ke putaran dunia. Mengalihkan energi ke laga persahabatan yang tidak penting adalah keputusan yang kontraproduktif. Maka tidak heran jika PSSI bermain aman menyimpan pemain naturalisasi adalah bentuk manajemen sumber daya atlet yang bijak. Tidak ada alasan melelahkan mereka untuk laga tanpa impact kompetitif, namun FOM dan AFF tetap perlu mengambil pelajaran. Jika ingin membangun ASEAN All-Star sebagai institusi tahunan, maka harus dirancang jauh-jauh hari. Harus ada kepastian bahwa setiap negara mengirimkan pemain terbaik. Harus ada sistem kompensasi yang menarik. Dan yang terpenting, harus ada keterlibatan emosional dari fans. Di sisi lain, supporter Indonesia juga telah menunjukkan kematangan baru. Mereka kini mampu membedakan antara laga bermakna dan juga sekedar tontonan. Ini menunjukkan bahwa industri olahraga Indonesia sudah naik kelas, tak lagi sekedar konsumtif, tapi juga kritis. Pertandingan ASEAN All-Stars versus MU adalah cermin dari kebingungan identitas industri olahraga Asia Tenggara. Di satu sisi ingin mendunia, tapi di sisi lain masih gagap membaca pasar domestik masing-masing negara. Jalan ke depan bukan dengan menyesalkan absennya pemain Indonesia. Justru, ini saatnya AFF mengevaluasi pendekatan. Jangan hanya mendekati sponsor dan juga klub Eropa, tapi juga rangkul federasi nasional dan komunitas supporter secara inklusif. Jika tidak, ASEAN All-Star hanya akan menjadi parade bintang yang tak berkilau. Dan untuk fans Indonesia, hanya ada satu fokus hari ini, yaitu mimpi Piala Dunia. Disitulah gairah sepak bola kita yang sebenarnya menyala. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga kembali menjadi sorotan utama jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 3 kalimat pertama ini, fokus pada Timnas Indonesia semakin menguat setelah kabar terbaru dari media Jepang dan China. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi China di laga penting yang bisa menentukan nasib mereka menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di SUGBK Jakarta itu telah terlebih dulu membuat supporter Cina merasa gentar. Ya, kecemasan tersebut mencuat usai kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan tersebut, skuad Garuda yang berada di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert kini mengantongi 9 poin unggul atas Bahrain dan China yang berada di posisi terbawah klasemen sementara grup C. Menariknya, kekuatan Timnas Indonesia juga masih bisa bertambah lewat jalur naturalisasi. Beberapa waktu lalu, nama Jurgen Ekkelenkamp mencuat sebagai salah satu kandidat pemain keturunan yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Media Jepang Newsgo juga menyebutkan Ekkelenkamp yang berasal dari klub prestisius Belanda Ajax juga memiliki darah Indonesia dan tidak pernah bermain untuk tim nasional Belanda. Ekkelenkamp kini bermain untuk klub Serie A Italia, Udinese, dan juga memiliki nilai pasar sebesar 7,5 juta euro. Sosoknya digambarkan sebagai gelandang andalan yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Newsgo menuliskan PSSI tampaknya sedang menyelidiki detail mengenai latar belakang sang pemain, apakah dia merupakan generasi ketiga atau keempat. Namun berdasarkan informasi dari akun Instagram @football.indonesia, darah Indonesia dari Ekkelenkamp dikabarkan berasal dari buyutnya. Ini akan menjadi kendala karena dalam aturan FIFA, keturunan dari generasi keempat tidak memenuhi syarat untuk membela negara leluhurnya kecuali memenuhi kriteria khusus. Meski demikian, berita tentang Ekkelenkamp ini telah ramai dibahas oleh media Cina seperti Live Radio, menandakan bahwa negara lawan pun mulai memperhatikan pergerakan transfer dan naturalisasi dari Indonesia. Yang paling mencolok adalah respon para supporter Cina terhadap kemungkinan pertandingan ini.
Dalam laporan Newsgo, banyak netizen Cina yang pesimistis hingga menyebutkan kemungkinan kalah telak. Lawan yang menjadi semakin kuat telah muncul, komentar salah satu netizen. Lainnya bahkan menuliskan jangan main, timnas Cina akan kalah 0-7 dari Indonesia di masa depan. Komentar-komentar tersebut juga memperlihatkan kekhawatiran yang nyata akan performa timnas Indonesia yang terus menunjukkan progres signifikan. Bahkan ada pula netizen Cina yang menyatakan para pemain abroad China tidak sebanding dengan pemain abroad Indonesia dalam hal kuantitas dan kualitas. Komentar lain juga menyebutkan Indonesia menetapkan contoh untuk timnas Cina untuk menunjukkan apakah naturalisasi benar-benar cara yang tepat untuk melakukannya. Dengan laga kontra Cina yang semakin dekat, dukungan supporter dan optimisme publik dalam negeri terhadap timnas Indonesia pun makin menguat. Jika Garuda mampu memenangkan laga ini, peluang untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tentunya akan terbuka sangat lebar. Dengan amunisi tambahan seperti Eklan Kam yang masih dalam tahap investigasi status, kekuatan Indonesia bisa saja semakin solid. Dari sisi mentalitas, timnas Indonesia sudah lebih unggul dengan menunjukkan performa stabil sepanjang babak kualifikasi. Kini tugas Kluivert dan tim adalah memastikan konsistensi serta memanfaatkan dukungan supporter di kandang sendiri untuk mengamankan 3 poin penting. Laga melawan China bukan hanya soal pertandingan, tapi juga pembuktian bahwa timnas Indonesia telah berubah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia.